Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semua pemirsa yang menyaksikan ibadah online Gereja GKP BMC Munthilan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan pada pagi hari ini, Yesus. Kau sertai kami semua Bapa, Kau bimbing kami semua Bapa. Kau berikan kami Bapa hikmat marifat, Yesus. Kau berikan kami Bapa hati yang baru seperti hati-Mu, Yesus. Kau urapi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan menaikkan pujian Bapa untuk memuji dan menyatakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yesus.
Ku pandang kekudusanmu, satu sembah ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku angkat hatiku Yesus, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan.
kasih Bapa. Kau persiapkan hati kami Bapa, Kau persiapkan telinga kami Yesus untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Yes, persiapkan Yesus. Tak ada yang mampu menahannya. Bagi yang lalu namun Dia
sangat melakukan ledakan mustahil. Sehari bergerak dalam tuntunan ilahi, bergerak dalam tuntunan ilahi, bergerak dalam tuntunan ilahi. Terima kasih Yesus, ini siap kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Benar kami akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami Yesus. Satukan hati kami Bapa, biarlah firman yang disampaikan nanti Yesus dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semua pemirsa yang mengikuti ibadah online Gereja GKPP MDC Mundilan. Saya berharap saudara semua dalam kondisi yang luar biasa, meskipun dalam situasi yang tidak pasti sekarang ini, karena saya yakin kita punya Tuhan yang sangat dahsyat. Tema kita pada pagi hari ini adalah berserah bukan menyerah. Kita tahu saudara, kalau pengertian berserah dan menyerah sangatlah berbeda. Pengertian berserah adalah mempercayakan diri atau menyerahkan diri kita sepenuhnya. Sedangkan menyerah adalah tidak ada usaha untuk melakukan apa-apa atau pasrah. Dalam situasi tertentu, kadang orang percaya mempunyai sikap hati yang salah dalam menghadapi persoalan, sehingga tidak sedikit orang percaya yang berhenti di tengah jalan, sehingga tawar hatinya dan menyerah dengan keadaan. Situasi ini pun pernah dihadapi oleh bangsa Israel waktu menghadapi Goliat di lembah Tarbatin. Mari kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Kita akan baca dari ayat 1 sampai yang ke-17. Yang pertama, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko dan Aseka di Efes Damim. Yang kedua, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di sebelah bukit sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat. Dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikap tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memangkul lembing tembaga. Yang ketujuh, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 singkal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagiku seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara Tuhan, ada beberapa fakta yang menarik dari kisah ini. Yang pertama, dan saudara, pada kisah ini, di mana dari pasal pertama, dari ayat yang pertama sampai yang ke-58, ada 2 perikop.
Dan pada perikop yang pertama, yaitu di mana pasukan Israel yang begitu terlatih dan terkenal dengan perlindungan Tuhannya menjadi tawar hati setelah satu orang yang Filistin yang namanya Goliat mengintimidasi mereka. Apa yang dilakukan Goliat sehingga membuat bangsa Israel tawar hati, saudara? Padahal bangsa Israel ini, tentara yang dibawa Saul di lembah terbangkit ini, saudara, orang-orang yang terlatih. Tetapi Goliat sanggup membuat mereka tawar hati. Yang pertama, kalau kita kembali baca dalam 1 Samuel 17 ayat 4 sampai yang ke-7, kita boleh tampilkan, saudara, bahwa tampilan Goliat yang menakutkan. Makanya kita akan baca, saudara, di ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Dan selanjutnya kita boleh belajar di rumah, saudara. Kita boleh kembali kita baca bahwa di sini, saudara, pertama kali tentara Israel melihat orang Filistin yang namanya Goliat keluar dan menghampiri mereka. Mereka sudah heran, saudara. Kalau kita boleh saksikan bahwa mereka itu mulai berpikir, ini tentara penampilannya cukup sempurna, di atas rata-rata, tingginya pun melebihi tentara-tentara lainnya, dan perlengkapannya seakan-akan tidak ada celah untuk kita tembus. Nah, saudara, kalau kita boleh belajar tentang kisah ini, di mana waktu itu bangsa Israel dan bangsa Filistin sedang mempersiapkan pasukannya berhadapan di bukit sebelah sana dan di bukit sebelah sini, dan mereka melakukan yel-yel tentara, saudara, bersorak-sorai, saudara. Tetapi apa terjadi di saat Goliat datang dan mengintimidasi, maka orang-orang Israel mulai ketakutan. Dan yang membuat bangsa Israel atau tentara Israel ini tawar hati, saudara, yang kedua, yaitu mengintimidasi dengan perkataannya. Di dalam 1 Samuel ayat yang ke-17 ayat yang ke-8 dan ke-9, di situ diceritakan bahwa Goliat ini berdiri dan berseru kepada barisan Israel, dan mereka mulai menantang bangsa Israel ini, saudara. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel yang tadinya dipersiapkan dengan begitu semangatnya, mereka mulai merasa ketakutan. Dan saudara, kadang-kadang, saudara, di dalam menghadapi permasalahan, dalam melewati suatu persoalan, kadang-kadang perkataan itu sangat penting. Karena, saudara, dengan mulut seseorang bisa menimbulkan masalah ini semakin besar. Makanya tidak jarang, saudara, di dalam persoalan seseorang cuma karena satu mulut dan mereka selalu mengomongkan itu, dan itu menjadi masalah yang besar. Maka Tuhan berkata, mulutmu adalah harimaumu. Tidak jarang banyak orang terpecah belah oleh karena suatu omongan atau keluar dari mulut seseorang yang tidak bertanggung jawab. Seringkali, saudara, di dalam instansi apapun seringkali goyah di saat mulai satu sama lain mulai membicarakan sesuatu yang tidak baik. Dan kabar yang tidak baik ini ternyata mampu menggoyangkan keyakinan. Seperti bangsa Israel, di waktu Goliat mulai berbicara, di waktu Goliat mulai menantang satu-satu, saudara, apa yang terjadi? Bangsa yang tadinya berdiri tegak mulai gemetar karena perkataan Goliat. Begitu juga, saudara, dalam kehidupan kita. Kadang-kadang karena suatu perkataan, karena suatu ucapan, kadang-kadang menimbulkan masalah yang membawa terpecah belah satu sama lain. Dan yang ketiga, saudara, yang membuat bangsa Israel tawar hati, yaitu Goliat menantang bangsa ini satu lawan satu.
Ini luar biasa saudara. Baru kali ini di dalam peperangan yang luar biasa besar, dan pasukan Filistin cukup dengan satu orang dia keliling dan dia mengancam dengan intimidasi. Mari kita akan baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ini intimidasi yang cukup pribadi saudara. Di dalam menghadapi permasalahan, kadang-kadang kita merasa sendirian. Kadang-kadang masalah datang begitu banyak dengan teman-temannya, tetapi kita merasa sendirian. Bahkan mungkin orang yang kita kasih, orang yang paling terdekat sekalipun seakan-akan tidak peduli dengan kita, karena masalah itu sedang mengincar kita pribadi lepas pribadi. Saudara kasih Tuhan, Nabi Elia pernah merasakan dia sendirian, seakan-akan tidak ada yang lain. Tetapi ternyata Tuhan sediakan ada 300 lebih nabi-nabi yang masih percaya dan teguh dengan keyakinannya. Kadang kita juga sebagai orang percaya sama saudara. Saat kita menghadapi masalah yang kita anggap begitu besar, kita menghadapi masalah, kita merasa sendirian, bahkan kita sampai lupa kita punya Tuhan, bahkan kita berpikir bahwa Tuhan juga tidak peduli sama kita. Ini intimidasi dari Goliat saudara. Makanya waktu tentara mulai bersiap-siap, tentara Israel itu, dan Goliat mulai menantang satu, man to man saudara, satu lawan satu. Wah ini luar biasa saudara. Memang jadi orang Kristen harusnya punya mental satu lawan satu. Kadang-kadang orang-orang percaya senangnya bareng-bareng, rame-rame. Waktu mungkin di suatu persekutuan, di suatu pertemuan ibadah, wow, dasarnya luar biasa. Tapi saat kita kembali ke kehidupan kita sendiri masing-masing, saat ada masalah di depan kita mulai berpikir, maju gak ya? Kira-kira. Ini sama saudara, bangsa Israel, tentara Israel mulai tawar hati di saat Goliat mulai menantang satu persatu. Dan yang kelima saudara, yang keempat maksud kami, yaitu Goliat mengintimidasi terus-menerus dengan instan. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat 16. Kita akan baca saudara. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Luar biasa saudara. Ternyata Goliat ini melakukan intimidasinya kepada pasukan Israel ini bukannya 1 hari 2 hari. Dan dia kayak minum obat saja saudara. Datangnya pagi, nanti petang kembali, dan dilakukan sama. Apa yang dikatakan Goliat juga sama, selalu menantang bangsa Israel, dan itu berlaku sampai 40 hari. Luar biasa saudara. Gimana rasanya di waktu kita mengalami atau merasakan ketakutan, dan itu berlangsung 40 hari. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, seakan-akan kita sudah kehilangan kekuatan. Sebelum berperang seakan-akan kita sudah kalah saudara. Seringkali saudara, waktu kita menyikapi suatu masalah dengan tidak benar, kadang-kadang masalah itu bertubi-tubi datang, satu saling bergantian. Kadang orang percaya lupa bahwa itu adalah intimidasi si jahat. Dia tahu strateginya saudara. Di saat orang percaya diserang terus-menerus, maka kakinya akan goyah. Dan itu menentukan dari mana kualitas orang-orang yang percaya sama Tuhan waktu dia diserang terus-menerus. Dan saudara, dan ini juga dilakukan oleh Goliat kepada tentara Israel. Di waktu itu dia datang pagi-pagi, nanti sore datang kembali menghampiri, dan tentara Israel dia tidak berbuat apa-apa. Dia semakin ketakutan. Bayangkan saudara, 1 hari saja waktu dia melihat Goliat sudah takut, apalagi 40 hari. Bahkan dia 1 harinya 2 kali ketemu. Gimana tidak gemetar saudara? Waktu pertemuan pertama, kesan pertama saja, bangsa Israel ini atau tentara Israel dengan Saul ini, mereka sudah ketakutan. Gimana kalau diintimidasi 40 hari seperti itu?
Dan yang kelima saudara, yang membuat bangsa Israel ini tawar hati, yang kelima adalah Goliat mempunyai misi yang lebih daripada sekedar membuat lawan kalah. Kalau saudara boleh tadi cermati di dalam kisah ini, seharusnya kalau memang bangsa Filistin ini ingin berperang dan ingin menang, tidak membutuhkan 40 hari dia intimidasi bangsa Israel. Karena dari awal dia diintimidasi sama Goliat, mereka sudah ketakutan. Seandainya mereka menyerang tentara Saul ini, saudara, saya yakin bangsa Israel pasti kalah karena sudah kehilangan keyakinannya. Tetapi saya mendapat sesuatu bahwa Goliat ini mempunyai misi yang lebih, bukan hanya membuat lawan kalah, tetapi dia ingin menghancurkan segala keyakinannya. Kadang-kadang saudara, masalah itu datang bukan hanya ingin membuat kita ribut, tapi lebih daripada itu, dia ingin mengambil sesuatu yang penting dalam hidup kita. Dia ingin mengambil sukacita, damai sejahtera, bahkan kekuatan kita. Begitu juga bangsa Filistin, saudara. Dia ingin membuat atau ingin memperlihatkan kepada generasi Israel bahwa Israel telah habis. Mana Tuhan Israel sudah tidak menolong lagi. Dengan satu Goliat, bangsa Israel atau tentara Israel ini sudah tidak bisa berkutik. Begitu juga dalam hidup kita, saudara. Kadang-kadang waktu kita mendapat suatu masalah atau sedang kita menghadapi problem yang begitu berat, kadang-kadang bukan hanya problemnya yang belum hilang, tapi sukacita kita sudah mulai undur dalam hidup kita. Kita mulai tidak bisa berdoa lagi. Kita mulai tidak mau melayani lagi karena kita sedang punya masalah. Dan kita kadang-kadang karena masalah itu kita mulai tidak bisa bersatu dengan yang lain. Mungkin di keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, hubungannya sudah mulai tidak erat lagi. Ini tujuan sesungguhnya masalah itu, saudara. Makanya saudara, kemarin waktu minggu yang lalu dikatakan bahwa proses atau ujian atau masalah itu menentukan, saudara, itu menentukan kualitas kita. Karena dengan masalah banyak orang yang dia semakin dekat, semakin berserah sama Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang yang karena masalah dia menyerah dengan keadaan yang ada. Dan ini saudara, sebenarnya masalah ini ada agar kita semakin teruji, agar kualitas kita semakin nyata, karakter Kristus kita semakin ada dalam hidup kita, saudara. Dan itu fakta yang pertama di perikop yang pertama. Saya heran, saudara, di mana Saul dengan tentaranya, dia bisa tidak berkutik, dia bisa tidak bisa berbuat apa-apa hanya oleh satu yang namanya Goliat. Dan yang lebih menarik, fakta yang berikutnya atau fakta yang kedua, waktu saya membaca dari pasal pertama sampai yang ke-58, saudara, fakta yang kedua adalah keberanian Daud dalam medan perang yang pertama. Saudara, kalau kita baca di dalam perikop yang kedua, yaitu dari ayatnya yang ke-12, itu adalah Daud tiba di medan pertempuran, dan itu perperangan yang pertama, saudara. Dan itu Daud bukannya dia ingin berperang sesungguhnya, tapi dia adalah diutus oleh bapaknya untuk menengok saudaranya yang menjadi tentaranya Saul dan sedang berperang di lembah Terbati. Dan waktu itu Daud disuruh oleh bapaknya untuk menengok, untuk melihat apa yang terjadi, apakah saudaranya masih selamat. Dan waktu itu si Daud terus bersiap diri melakukan perintah bapaknya. Dan ini, saudara, fakta yang kedua, bahwa pertempuran pertama Daud luar biasa. Apa yang membuat Daud ini berani menghadapi apa yang terjadi, saudara? Karena Daud tidak tawar hati. Mengapa Daud tidak tawar hati dalam menghadapi situasi yang sulit ini? Yang pertama, Daud tidak terpengaruh oleh pandangan atau perkataan orang lain. Dalam ayatnya yang ke-33,
Kita akan bacakan saudara. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudara, di waktu Daud tiba di tempat pertempuran itu, dan waktu barisan dari dua tentara dipersiapkan saudara, dan waktu itu dikatakan saudara bahwa tentara ini sedang melakukan kata-kata yang membangkitkan semangat, dan mereka sedang melakukan yel-yel saudara, bersorak-sorai saudara. Tetapi saat Goliat datang kembali, tentara Israel ini kembali kabur saudara, kembali lari saudara. Dan ini dilihat oleh Daud, sampai Daud punya pikiran ingin melawan Goliat. Tetapi saudara, apa yang terjadi saat dia ketemu sama yang namanya Saul, Raja Saul? Raja Saul ini seakan-akan memberi gambaran atau memberikan pendapat bahwa Daud ini gak akan mungkin bisa. Dia masih muda. Bahkan yang namanya Goliat ini, dia dari mudanya sudah menjadi prajurit. Ini si Daud ini kan masih muda banget, dan dia tidak berpengalaman tentang yang namanya berperang. Tetapi saudara, Daud tidak mendengarkan apa yang menjadi intimidasi buat dirinya sendiri, karena dia punya keyakinan, dia tahu siapa dirinya, dan dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah yang akan membelanya. Dan saudara, di sini Daud mulai membuang pikiran-pikiran negatif dari perkataan-perkataan, pendapat-pendapat dari orang. Kadang-kadang saudara, di dalam kehidupan kita seringkali mengambil atau mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang bisa merusak keyakinan kita, yang bisa menggoyahkan keyakinan kita. Makanya firman Tuhan berkata saudara, iman itu timbul dari pendengaran, tapi pendengaran akan firman Tuhan. Makanya saudara, saat kita mendengarkan bukan firman Tuhan, maka yang timbul bukan iman saudara, tapi yang lainnya. Makanya banyak sekali orang-orang percaya yang diguncang atau hancur oleh karena mendengarkan bukan firman Tuhan. Dan ini merebak di mana-mana saudara, karena kita tahu bahwa iblis itu berkeliling mengaum-ngaum seperti singa, dan dia siap menekan siapa yang dapat ditelannya. Karena kita percaya saudara, saat Tuhan Yesus di kayu salib, dan dia menebus segalanya, dan dia telah turun ke alam maut dan mengalahkan si iblis, bahkan melucuti senjatanya. Tapi iblis masih sanggup menyerang orang percaya dengan cara apa saudara? Mengaum-ngaum. Banyak orang yang mendengarkan aungannya sehingga dia dapat ditelannya. Maka berarti hati-hati saudara. Dan di saat itu Daud tidak mau tergoyahkan oleh pandangan atau pendapat perkataan orang lain. Bukan apa yang dikatakan orang, tapi apa yang dikatakan Tuhan buat dirinya. Itu yang penting saudara. Yang kedua, kenapa Daud tidak tawar hati saudara? Karena Daud memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam kesehariannya. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-33 sampai 37, di situ saudara berbicara tentang pengalaman Daud waktu mengembalakan 23 kambing dombanya, dan dia melindungi kambing dombanya dari serangan singa, dari serangan beruang. Dia percaya, bahkan dia mampu mengalahkannya. Bahkan dia saudara punya keyakinan, kalau binatang-binatang itu sanggup dia kalahkan karena tangan Tuhan. Dia percaya Goliat sekalipun dia mampu kalahkan bukan karena kekuatannya, tapi karena Tuhan. Kadang-kadang saudara menjadi orang percaya, dia kurang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini penting saudara, karena kekristenan bukan suatu hal yang suatu rutinitas atau sesuatu yang dilihat dari luar saja, tapi kekristenan adalah gaya hidup. Kekristenan adalah sesuatu yang kita alami hari lepas hari. Itu kekristenan saudara. Dan bersama dengan Tuhan, bukan hanya waktu di gereja saja, bukan hanya waktu kita menyebut dimanapun aspek hidup kita, di situ ada Tuhan. Itu adalah kekristenan saudara. Dan Daud mengalami itu, punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, sehingga waktu dia
menghadapi situasi yang sulit, dia tidak gentar, dia tidak tawar hati, karena Daud mempunyai keyakinan yang cukup besar. Yang ketiga yang membuat Daud tidak tawar hati, saudara, yaitu Daud mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Di ayat yang ke-45, saudara, dikatakan di sini bahwa firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa, nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Artinya, saudara, Daud secara hitung-hitungan, secara manusiawi, dia tidak mungkin seperti pendapatnya si Saul, karena yang dihadapi ini bukan tentara yang baru saja dia melamar menjadi tentara, tapi ini tentara yang sangat pengalaman. Bahkan dia tentara yang di luar rata-rata, tingginya aja 3 meter lebih. Bahkan perlengkapannya, menurut perlengkapan tentara perang, tidak ada celah sedikit pun untuk dikalahkannya. Tetapi Daud bilang, saudara, dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia tahu, saudara, Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan. Nah, saudara, ini membuktikan kalau Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi Daud mengandalkan Tuhan. Mungkin dia kecil, tapi dia punya Tuhan yang sangat besar, bahkan melebihi dari masalahnya. Dan yang keempat, saudara, yang membuat Daud ini tidak tawar hati waktu menghadapi masalah yang terjadi, karena Daud mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam setiap masalahnya. Kalau kita, saudara, di situ kita baca di dalam ayatnya yang ke-46 dan 47 dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan yang ke-7, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud tahu, saudara, tujuan setiap masalah, setiap problem yang ada yang dia lewati. Daud mengerti tujuan Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita waktu kita menghadapi masalah yang kita anggap itu besar. Makanya Daud dengan keyakinannya, dengan berserah sama Tuhan, dengan menyatakan kuasa Tuhan, dia berani menghadapi Goliat. Dan dari cerita itu, saudara, mungkin sudah tahu ya, dari sekolah minggu saya ceritakan bahwa Daud akhirnya menang atas Goliat, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, tetapi atas kuasa Tuhan. Saya kasih Tuhan, kita harus belajar dalam situasi apapun, kita tidak boleh tawar hati dan berserah kepada Tuhan sepenuhnya, dan tidak boleh menyerah oleh situasi apapun yang terjadi, saudara. Mungkin kita saat ini kita merasa sendirian, kita sedang merasa mempunyai masalah yang sangat berat, tapi percayalah, kalau Daud waktu itu memiliki kekuatan yang luar biasa dari Tuhan, dan saat ini kabar yang sangat gembira, Tuhannya Daud sama dengan Tuhannya kita. Kalau saat itu Daud ditolong, Daud diberikan kemenangan, dan saat ini juga saudara pasti diberikan kemenangan. Nah, saudara, menang, saudara. Salah satu cara untuk menang, saudara tahu apa? Berperang. Kalau saudara nggak pernah berperang, kapan menangnya? Kalau kita nggak berani menghadapi masalah, kapan kita mendapat mujizatnya? Kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan, kita kapan mendapatkan sukacitanya? Maka saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
berdoa saudara. Kayak bersyukur Tuhan kalau kami punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan tidak ada duanya di dalam dunia ini. Kayak punya Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang selalu mengajar sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau Tuhan terus bersama dengan kami, dan Tuhan terus memberikan kami perlindungan yang sempurna, karena Tuhan ingin anak-anaknya memberitakan kebenaran bahwa hanya ada satu Tuhan di dunia ini, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap terus dan terus Kau bimbing, biar langkah kami terus menuju kebenaran, biar hidup kami menjadi cermin bagi setiap orang, menjadi surat yang bisa dibaca bahwa ada kasih, ada kuasa Tuhan yang terus menerus terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Dan kami boleh belajar Tuhan agar kami mengandalkan Engkau sepenuhnya. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi biarlah kami boleh berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, karena kami mampu bukan karena kekuatan kami, tapi kami mampu karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini, kalau pagi ini kami boleh merasakan akan kasih-Mu. Kalau pagi hari ini kami boleh merasakan akan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, mari saudara Tuhan, kita pakai berdiri dan angkat tangan kita saudara. Diberkatilah engkau dengan kuasa Tuhan, dari kasih Tuhan Yesus Kristus, maka perlindungan Tuhan sempurna atasmu. Dia seperti tiang awan dan tiang api yang akan memimpin hidupmu. Biarlah firman Tuhan yang terus menuntun langkahmu, dan biarlah kemenangan demi kemenangan terus menyertaimu. Dan biarlah engkau yang letih dan lesu dikuatkan, biarlah engkau yang sakit disembuhkan, biarlah engkau yang beban berat diberikan keringanan pada saat ini. Dan biarlah nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan atas engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan